Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Alhamdulillah, kita makin bisa kumpul kembali guna kita sama-sama insyaallah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, agama si turunangna lengan langit, tempat yang sangat mulia, melewati penduduk-penduduk langit niki menunjukkan kemuliaan agama niki. Angka sei-sei si melajarinnya mulia wahya, mengilmuinya mulia dia. Malaikat si nurunang ya jadi malaikat paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Turunangna yaning manusia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjadi manusia paling mulia. Ngabinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat diturunkannya Mekah, Madinah, akhirnya ia menjadi tempat paling mulia. Waktu penurunannya juga demikian. Di bulan Ramadan jadilah dia bulan yang mulia. Bahasa yang digunakan bahasa Arab, jadilah bahasa Arab bahasa yang paling mulia. Angka begitu kita mempelajarinya, kita sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai ta'amalang ya, kemudian mengajarkannya, maka niki kemuliaan di atas kemuliaan. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala
sehingga kita tetap terus mempelajari agama niki, mengamalkannya dan mengajarkannya insyaallah. Rahimani wa rahimakumullah. Makin tengah lanjutang membaca kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita masih di awal daripada kitab Tauhid. Seolah-olah niki mukaddimahnya, jelasan definisi tauhid, apa itu tauhid. Seolah-olah itu isinya bab yang pertama niki. Jelasan itu nabi je tauhid niki. Kemarin kita sudah baca beberapa ayat. Ayat terakhir yang kita baca yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan sekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Ndak sekutuang ya ngadu sesuatu apapun. Beribadahlah kepada Allah dan jangan disekutukan dengan sesuatu apapun. Ada dua di sana perintah. Perintah beribadah hanya kepada Allah, kemudian perintah agar kita jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Mungkin ayat berikutnya dituliskan kita di sini wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Qul, katakan kepada mereka ya Muhammad, ta'alau, pada ketik selaku anda. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memanggil orang-orang musyrikin Arab pada ketik selaku anda. Dipanggil untuk apa? Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan bacakan kepada kalian sesuatu yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Alla tusyriku bihi syai'a, agar kalian jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Mungkin tertulis ayatnya. Sebenarnya di sini penulis mengatakan al-ayat surah Al-An'am 151 sampai 153. Berarti telu ayat sebenarnya isinya niki. Cuman di sini dalam kitabnya dituliskan kita hanya penggalan ayat niki saja. Mbe ya penggalan ayat niki, yaitu ya tertulis mangkile papan. Bismillah. Kan becatna dekil papan nih. Bismillah. Beli jangan polpennya, masya Allah. Ulaan tengenti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena rata-rata pasta kuliah pasti syekhnya harus arak bismillahna pun memilih nulis silain terus setelahnya. Ya kecuali mau naharak tulisan bismillah cukup pangas sih ya. Jadi harus arak bismillah guru dan nulis silain. Beten urutang saya dah. Bagus soalnya nih insyaallah.
Nah, di sini nulisan kita ayat qul ta'alau. Qul, katakanlah ya Muhammad. Ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Beli ni kerja. Alhamdulillah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul, katakanlah ya Muhammad." Katakanlah ya Muhammad, ta'alau, kemarilah kalian. Kalian, ta'al, muna sakit, muna luwek nabi. Ta'alau, ngantang. Muna sakit dengan ta'al, muna luwek, ta'alau. Atlu, saya bacakan. Atlu ma harrama rabbukum, apa yang diharamkan. Apa yang diharamkan Rabb kalian atas kalian. Atas kalian. Yang ingin yang tekankan di sini kalimat harrama. Niki di surah Al-An'am. Di sini sudah surah Al-An'am ayat 151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya bacakan kepada kalian ma harrama rabbukum, apa-apa yang diharamkan Rabb kalian atas kalian. Nah, apa yang kita bisa ambil faedah kira-kira dari sini? Yaitu bahwasanya penghalalan dan pengharaman itu hak siapa? Haknya Allah, haknya Rabb. Siapa Rabb itu? Ye si nyiptayang, ye si ngidupang, ye si nyemati, ye si ngatur alam, ye si nyadi rizki, ya ran Rabb. Karena telah melakukan itulah, kemudian dia berhak untuk mengharamkan, berhak untuk menghalalkan. Faedah yang kita ambil pertama, yang berhak menghalalkan dan mengharamkan adalah siapa? Adalah Allah, Rabb semesta alam ini. La ilaha illallah. Rabb semesta alam. Angkan ditekanggo itu menghalalkan sesuatu, itu yang ditekanggo. Ambil contoh menghalalkan sesuatu, yaitu membuat ibadah. Ibadah ngombe hukum asalnya haram beribadah. Hukum asal ibadah adalah haram. Begitu itu miyak ibadah, berarti kita menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya bahayanya bid'ah no. Sedangkan yang berhak mengharamkan sesuatu siapa?
Allah Rabb, Rabbukum, siaran Rabb. Dia pemilik alam semesta niki. Lah ita apa beduin ita ini? Kan kita abah menghalalkan sesuatu ini. Yang beratnya siaran membuat bid'ah niki. Karena kita menyandingkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Angka ke, jangan kita beribadah sampai kita meyakini ibadah itu ada datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hukum asal dari ibadah haram ditekanggu. Nah di sini Allah Subhanahu wa ta'ala dia yang berhak menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Nah ini yang ingin dibacakan oleh Nabi SAW kepada musyrikin Quraisy. Kemudian hal yang pertama yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alla tusyriku bihi syai'a. Hal yang pertama adalah Allah, aslinya seperti niki dia, alla tusyriku bihi syai'a. Lagu amun kita le mushaf di narak nun ini langsung lam Allah, tapi asal tulisannya seperti niki an kencela. Di mushaf langsung lam karena seperti itu dia rasam Utsmani namanya, tulisan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Asal katanya anla. Nah, niki larangan pertama. Sekarang disebutkan larangan-larangan atau perintah-perintah dari Allah. Munta buka surah Al-An'am ayat 151 sampai dengan 153, itu isinya tentang aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah dilarang berbuat syirik, kita disuruh berbuat baik kepada orang tua. Kemudian larangan membunuh, larangan berzina, larangan macam-macam. Larangan nomor 1 Nabi, alla tusyriku bihi syai'a, agar jangan kalian, artinya ini agar jangan kalian kelihatan kan niki ndek bau wala berkecamatan. Agar jangan kalian berbuat syirik. Apalagi ibu-ibu nenek ketemu wah ini berbuat syirik kepada Allah dengan Nabi syai'an yang terbin sesuatu apapun. Apa nama apapun? Beselahu bepewah. Ndak sekutuang Allah ngadu apapun, entah ngadu malaikat, entah ngadu nabi, ngadu dengan soleh, dia bau dua yang Allah ngadu apapun. Syai'an juga bisa diambil maknanya itu sekecil-kecilnya, jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, niki larangan pertama. Dari sekian larangan-larangan, larangan si pertama balakna itu si Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jangan berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Di sini Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala miang itu beberapa faedah di sini. Beliau mengatakan annasyirka a'zamul muharramat, bahwasanya
Syirik adalah keharaman paling besar. Nah, piaran keharaman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya syirik adalah keharaman paling besar. Berarti dinarak malik bapa lebih belik dengan syirik. Karena dia yang paling besar, maka dia yang paling harus kita jauhkan. Karena inna syirka la zulmun azim. Pertanyaan manggil luwe ke dengan Islam gawe kesyirikan. Kah. Yang kamu perlu saling badak. Kan gawe syirik besang ya lupa arwana. No, bilang jelo ning dukun. Karena lupa bekarna din wah bahas ya soalnya. Ya bu perlu terus terbahas ya. Perlu kita bahas, kita tetap ingat. Karena lupa sekedi doang terjerumus itu dalam syirik, no? Terjerumus dalam syirik langsung terjerumus ke dalam dosa paling besar. Misalkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wa tiwala tasyirkun." Sesungguhnya jampi, bebadong, senggeger itu syirik. Arak dengan Islam besenggeger. Luwe. Karena besenggeger padahal Nabi teh nganangi syirik kumbena dia sang lupa arwana. Karena dia wah melajarin tauhid. No. Ruko jampi-jampi marangone aning dukun ina gawe ina tamaim ngadu bebadong, bahkan si besorban jual bebadong ini yang guna ya mia bahkan nasallallahu assalam. Oleh karenanya perlu kita saling ingatkan tentang syirik niki, tetap terus melajarinya dan jangan terlepas ya agar tetap ingat. Karena dialah larangan nomor 1 yang dilarang kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik adalah keharaman paling besar. Nah, kemudian di sini tulisan kita beberapa faedah lagi yang berkaitan dengan ayat setelahnya. Ya, tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, tentang bahayanya zina, tentang harus berbuat adil dan lain sebagainya. Tapi mungkin kita cukupkan sampai di sini karena dia niki yang berkaitan dengan masalah tauhid. Para kita bareh mun lanjutan ngandung masalah si lain lupa deh ini bareh. Sedangkan ini yang menjadi inti dari ditulisnya ayat niki di dalam bab dari kitab At-Tauhid. Sila yang mau nulis silakan ditulis. Namun doa selesai ginteng hapus sih soalnya. Beranjak ke hadis berikutnya insyaallah. Baik. Kemudian berikutnya dituliskan kita oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud mengatakan man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, simbiaran wasiat sunnah nggih, napi lagi wasiat biasa mun itu wasiatna simbiaran nganu piranto berwasiat kira-kira. Nah, di saat kita akan meninggal. Baik. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Sei-sei si meleng kita wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau stempel allati 'alaiha khatamuhu." Yang di atas wasiat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menstempel dia. Khatam artinya cincin sebenarnya. Kan stempel arana cincin.
Karena rata-rata dengan like stempel lebih tau na, le cincin no tok stempel ngono langsung. Ya, langsung le cincin no tok stempel na. Nah, saya si mele yang mau melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di atasnya ada stempel dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyaqra qaulahu ta'ala, hendaklah dia baca firman Allah Subhanahu wa taala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Ayat yang tadi yang 3 ayat itu, kata Ibnu Mas'ud, itulah dia wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat kan biasa si paling terakhir sebutnya si dengan no unegin mati. Berarti dia pesan paling penting itu. Pesan paling penting Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat di 3 ayat ini. Nah, pesan dia yang pertama Nabi, alla tusyriku bihi syai'a. Ndak jangkan de sekutuang Allah ngadu apapun. Berarti ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam si paling penting, yaitu dendek jangkan ite niki berbuat syirik. Karena dia ini yang hal yang paling penting. Dan seterusnya, ya, akhlak-akhlak yang lain. Tapi yang nomor 1 adalah jangan sampai kita niki berbuat syirik. Tadi ayat yang tadi mengatakan alla tusyriku bihi syai'a. Hapus dia, alhamdulillah. Angka masih doang ya. Ulah doang orang ngadu. Apa rana spiritus ke apa namanya itu? Oke, sehingga hilang dia, tapi nggak apa-apa. Bismillah. Larangan yang pertama dalam wasiat tadi yaitu Allah tusyriku bihi syai'a. Di sini ada kata ibadah? Ada kata ibadah? Tidak ada. Yang ada hanya Nabi, jangan berbuat syirik. Seolah-olah begitu seseorang tidak berbuat syirik, maka dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka iya niki si penting, jaga syirik no. Jauhi yang namanya syirik. Ya. Karena sering kita mengatakan saya beribadah kepada Allah, saya beribadah kepada Allah. Lagu tetap yang gawe syirik. Arak gawena ibadah no, mana tetap gawe syirik. Ndarak gawena. Makanya di sini ditekankan jangan berbuat syirik. Begitu tidak berbuat syirik, maka dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu nengke ena beribadah tipa Allah disertai kesyirikan, ngumbe hukum ibadah ini gombas ndara kenena ibadah. Polong langsung kosong melompong langsung. Ya, makanya di sini ditekankan dalam ayat niki dende berbuat syirik. Sehingga tidaklah benar la ilaha illallah seseorang sampai dia meninggalkan semua persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ambil dari sini bahwasanya ibadah tidak akan benar, ibadah tidak akan benar niki nanti didukung dengan hadis setelahnya, hadis terakhir dalam bab niki. Ibadah tidak akan benar sampai kita menjauhkan api syirik.
seluwe-luwe ibadah teh kalau masih ada syirik, maka ibadah tersebut tidak akan benar. Dengan musyrikin Arab ke ibadahna si perang ini si Nabi tenu ara ibadahna luwe ibadah. Dia juga sholat, dia juga puasa, dia juga haji, dia juga bersedekah. Bahkan berhala mereka namanya Al-Lat. Siapa Al-Lat niki? Orang yang suka menyedekahkan jajan. Lat dari kata latta yaluttu, dia suka membuat adonan. Yaluttus sawiq, dia suka membuat adonan jajan. Jajan niki dibagikan kepada jemaah haji. Kan berarti ibadahnya beli. Tapi kenapa dia tidak dikatakan muslim? Kenapa dia dikatakan musyrik? Karena ibadahnya disertai dengan kesyirikan. Ibadah disertai dengan kesyirikan berubah ya ibadahnya jadi kesyirikan. Ya, oleh karenanya ibadah tidak akan benar sampai kita menjauhkan yang namanya syirik. Jelas niki? Alhamdulillah. Nah, di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia mengatakan mun demeling kita wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita baca ayat yang tadi. Kenapa perlu beliau tekankan kata wasiat di sini? Karena pernah terjadi Ibnu Abbas mengatakan innar raziyata kullur raziyati ma hala bainana wa baina an yaktuba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu. Ibnu Abbas mengatakan musibah yang benar-benar musibah adalah di saat terjadi masalah antara kita sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam urung ya nulis wasiatna. Karena di saat dia dekat-dekat meninggal, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu minta pulpen dan tempat untuk menulis karena ingin menulis wasiat. Pas gini nulis wasiat ini binger sahabat, binger ya, kira-kira apa gini tulis binger ya pokoknya. Karena leluar binger, Umar Ibn Khattab terus mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, dia julu nulis, tenang-tenang lah julu. Akhirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan Umar, urung yang nulis nganti sahabatnya tenang. Tapi qadar Allah belum Nabi sallallahu alaihi wasallam nulis dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan musibah paling musibah adalah yaitu permasalahan antara kita le saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat-dekat akan meninggal sehingga urung yang nulis wasiat. Narak wasiatna, maka kita akan tenang hidup kita setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian Umar mengatakan, tidak cukupkah bagi kalian Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baine wajuri wasiatna wah. Apa secara Al-Quran, apa secara hadis, itulah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipertegas lagi oleh Ibnu Mas'ud, munda mele yang kita wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de kita ayat ini. De kita telu ayat ini. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a dan seterusnya. Kenapa Ibnu Mas'ud mengatakan ini wasiatnya? Karena di akhir dari 3 ayat ini selalu diakhiri dengan mengatakan dzalikum wassaqum, dzalikum wassaqum, dzalikum wassaqum. Itulah yang diwasiatkan oleh Allah, itulah yang diwasiatkan oleh Allah, itulah yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wasiat Allah sama dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kampu Ibnu Mas'ud mengatakan mun demele kita wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup de kita telu ayat ini. Niki menunjukkan kecerdasan Ibnu Mas'ud. Ya, kecerdasan beliau saat dipertanyakan tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tunjukkan itu telu ayat ini
Dan memang benar 3 ayat niki mencakup perintah dan larangan, ya, yang diperintahkan kita dan yang dilarang kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kan garing. Baik, kita baca secara singkat, nggih, 4 menit soal Isa niki. Mudahan bisa dipahami. Hadis terakhir yaitu atau nas terakhir dalam bab niki yaitu dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qol, Mu'adz mengatakan kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Mu'adz mengatakan suatu hari aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napi aran bonceng tejangkong. Ya siarana Mu'adz limudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala himar, duduk di atas keledai. Keledai niki bawakna kuda. Kira-kira bau ya katakan isi 2 manusia ini keledai. Ya, selama dia mampu hewan maka tidak mengapa untuk ditunggangi oleh 2 orang. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad?" Hai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba? Dalam arti nabi kewajiban teu tipa Allah. Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah, dan tahukah kamu apa hak hamba atas Allah? Yaitu nabi hak teu atas Allah. Dalam arti nabi kewajiban Allah terhadap kita. Kan ranin teh nyadi Allah kewajiban ini. Amun ngone apa kewajiban teh tipa Allah. Saya sing ngawajibang atas itu ini Allah ngawajibang ya. Lagu nengke nabi kewajiban Allah atas itu. Saya ngawajibang Allah ini. Saya nyadi Allah tugas ini. Itu ke nyadi Allah tugas ini. Ini beke ya Allah subhanahu wa ta'ala nyadik dirina tugas. Luar biasa. Yang ngewajibang dirina. Allah mengatakan manusia wajib nyembah aku. Adapun aku ne kewajibanku. Ia sendiri ngewajibang dirina. Apa kewajiban kita kepada Allah dan apa kewajiban Allah kepada kita? Begitu Mu'adz ditanya, dia mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Niki jawaban dengan si gin mau ilmu. Pas ketuaan dia ngenang, dia tahu gin mau ilmu. Ya, niki diantara dalam hadis niki sebenarnya ada faedah, yaitu hendaklah di saat kita menuntut ilmu kita dengan adab. Niki diantara adabnya Mu'adz bin Jabal. Begitu dia ada adab dalam menuntut ilmu, mau ilmu malik. Tapi kalau dalam menuntut ilmu kita tidak ada adab, hilang ilmu. Nah, beliau mengatakan Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Qal, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Gandeng nih tadi. Haknya Allah atas hamba adalah hamba tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak Allah terhadap hamba, nabi hak Allah terhadap hamba alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Luar biasa niki. Yaitu Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Saya si mati nek jauh dosa syirik sama sekali, maka dia tidak akan diazab ngena. Berarti bianing na surga langsung. Bagi orang yang mati tidak membawa dosa syirik. Dari sini kita bisa mengetahui arti daripada tauhid itu. Siaran tauhid
yaitu kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Ya ran la ilaha illallah, yaitu kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Angka salah geti amun la ilaha illallah niki ta artiang tidak ada yang menciptakan selain Allah. Kenapa? Karena konsekuensi dari la ilaha illallah Nabi, yaitu kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Nah, mungkin dengan Nasara muntakatuan ya sai nyipta yang alam. Nabi jawabannya kira-kira Allah, pasti Allah, dia mengatakan Allah pasti itu. Namun arti yang la ilaha illallah seperti itu berarti orang Nasara muslim dia berarti. Kenapa? Karena dia berla ilaha illallah. Kalau kita artikan la ilaha illallah yaitu tidak ada pencipta melainkan hanya Allah, berarti dengan Nasara muslim ya. Tapi apa arti la ilaha illallah? Niki dia, yaitu kita tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah. Nah, sekarang yang beribadah hanya kepada Allah siapa? Hanya orang Islam. Hanya orang Islam. Dengan Kristen pira sembahna? Telu sembah. Dengan Hindu pira sembahna? Ngelanyat. Dengan Buddha pira sembahna? Luwe malik. Si beribadah aning seke doang, yaitu hanya orang Islam. Karena itulah makna la ilaha illallah, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan semua sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Mendengar hal niki langsung Mu'adz mengatakan, "Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas?" Ya Rasulullah, tiang badak ki manusia ini, kabar gembira ini. Kabar gembira apa itu? Bahwasanya cukup jangan berbuat syirik, maka otomatis surga. Wah, kan mudah ini. Mudah bagi yang bertauhid. Lagu si mesin demenang syirik besakat gati ini. Yang badak ke manusia ini mudah gati sama surga no. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tubasyirhum, dak badak ye. Berarti Mu'adz nyebut ilmu ini. Mu'adz balakna nyebarang hadis niki. Nabi kita mengatakan ndak badak manusia. Kenapa ndak badak? Fayattakilu. Amun de badak ye ndek nemile beribadah laun. Ndek nemile gawe ibadah-ibadah si lain. Berarti di sini ada maslahat. Ndak badak dengan laun ndek nemile beribadah laun. Di sini menunjukkan kanggo tersebut suku ilmu kalau ada maslahat di sana. Tapi akhirnya Mu'adz bin Jabal sebelum meninggal merasa berat dia nyebut hadis ini. Ya, sebelum dia meninggal dalam kondisi muda. Ya, ilmunya luar biasa, kemudian dia diamanatkan untuk tinggal di Mekah setelah ditaklukkan kota Mekah, yang tengah di Mekah untuk mengajarkan penduduk Mekah tauhid, mengajarkannya Quran dan lain sebagainya. Ya. Nah, di dekat-dekat mau meninggal, berat baginya untuk tidak menyampaikan hadis niki. Akhirnya sampaiangna hadis niki, alhamdulillah itu yang kahna hadis ini no. Layak padahal sampaiang di Mekah itu dengan bejani ini, boleh menerima hadis dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Intinya di sini terdapat makna daripada tauhid. Terdapat makna daripada la ilaha illallah. Nabi itu yaitu kita beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Niki mungkin secara singkat kita baca dia karena niki ya waktu, dan nanti insyaallah kita lanjutkan sesi tanya jawab setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila menara dengan jelas. Nunumik ya. Bu. Nunumik.
Ya salah aku denger. Nggih. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Namun kesampaian ya belum ditemukan beribadah dahulu. Nah sementara percuma beribadah dengan mengarah kesyirikan. Iya. Taib. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Mu'adz bin Jabal ya untuk menyampaikan hadis niki. Hadis tentang apa? Hadis tentang bahwasanya barang siapa yang tidak berbuat syirik maka pasti wah neginta surga. Balak nih nyampe yang ini. Kenapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan fayattakilu laun dia nemele beribadah laun. Dia nemele gawe ibadah-ibadah silain. Dalam arti salah paham ya laun atau apa sehingga kurang dalam sholat, kurang ya dalam puasa, kurang ya dalam akhlak mulia. Dengan alasan apa? Yang penting jangan berbuat syirik. Nah, ini jadi masalah. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dende badaya. Ide-ide wah nanau. Tapi di akhir hayat Mu'adz ya takut dia menyembunyikan hadis niki. Karena menyembunyikan ilmu niki dosa beli. Dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan misalkan sebuah hadis tentang menyembunyikan ilmu, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu yaumal qiyamah bilijamin minar. Sai tekatuanang suku ilmu sebutna ya, maka dia nanti di akhirat akan ditutup mulutnya dengan penutup dari api neraka. Ada ancaman, berarti niki dosa beli. Nah, yang ketakut ini isi ancaman dosa beli ini. Jangan-jangan kalau saya sembunyikan ini, sedangkan ini hadis ini penting sekali untuk diketahui oleh kaum muslimin. Akhirnya oleh akhir hayatnya disampaikanlah hadis ini kepada kaum muslimin karena takut kena dosa menyembunyikan ilmu. Ya, adapun kekhawatiran bareh salah paham, Mu'adz berharap ada nanti yang menjelaskannya sehingga manusia tidak salah paham di dalam memahami hadis niki. Lagu nuka mun sebu ieu measana jamakna naon khawatir dia kena oleh larangan menyembunyikan ilmu. Ya, akhirnya kemudian karena dalam dilema akhirnya sudah dia mengambil yang lebih ringan mudaratnya, yaitu dia sampaikan hadis ini ya dengan harapan terbebaskan dari dosa besar menyembunyikan hadis atau menyembunyikan ilmu. Ya, karena memang ilmu ini juga besar manfaatnya. Dari hadis ini kita bisa mengetahui apa makna daripada la ilaha illallah dan apa keutamaan daripada la ilaha illallah kita bisa ketahui dari hadis niki. Nabi keutamaan la ilaha illallah dalam hadis niki. Nabi keutamaannya orang yang mati di atas la ilaha illallah Nabi dapatnya nanti tidak akan diazab. Dalam arti langsung ke surga. Niki menunjukkan keutamaan tauhid. Dan ini kan berarti hadis luar biasa ini mendorong kita untuk selalu menjaga tauhid. Tapi ada kekhawatiran. Kekhawatiran apa? Orang salah paham dalam memahami hadis niki.
Sehingga dia milih beribadah, dia milih sholat, dia milih puasa, dia milih berbuat baik tipak tetangga, dia milih berbuat baik tipak dengar. Dengan alasan apa? Yang penting tidak syirik. Ya, makanya dilarang oleh Nabi SAW untuk menyampaikannya. Aku ida makin kan wah alim-alim wah ini insyaallah ini dengan salah paham insyaallah. Ya, salat tetap wajib, kemudian mengerjakan yang sunnah-sunnah niki akan meningkatkan iman kita. Ya, dan insyaallah niki akan lebih jelas lagi. Begitu nanti kita akan bahas bab berikutnya, yaitu man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisabin wala azab. Barang siapa yang merealisasikan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nanti di sana lebih jelas lagi dia hadis niki insyaallah. Wallahu taala a'lam. Nggih, sila. Operang ya mik noh. Ngabunuh. Dengar dumik akan dengarang ada si sebelah. Langsung mah. Di mana? Tekan lama. Sampai nyala. Coba kita aku. Beli bateri mana? Kurang modal nih. Nyala lah, alhamdulillah. Lanjut. Nggih. Tapi sampai tenggorokan terus? Nggih. Oh gitu, nggih. Nggih. Maksudnya apa? Oh ayat ini Masya Allah. Ayat nomor berapa? Ayat 42 45. Ayo. Baik. Si pertama tadi isi sebut dia baca Quran lagu engkah tenggorokannya. Ini adalah sifat diantara kaum khawarij. Yaqra'un al-Quran la yujawizu hanajirahum. Yang baca Quran lagu ndek neliwat Quran engkah belongna. Dalam arti hanya di lisan saja ndek netemani ngatina. Tidak dia berubah menjadi iman. Dia hanya baca Quran, berarti hanya di luar saja gerak-gerik ibadah. Padahal ibadah niki kan tujuannya untuk menambah iman. Kita sholat tujuan kita untuk menambah iman. Angka puasa dah diwajibkan kepada kita. Untuk apa puasa itu? La'allakum tattaqun. Akik dah bertakwa, berumbu imanno.
Berarti ibadah luar ini itu bisa menambah iman. Termasuk baca Al-Quran itu bisa menambah iman. Tapi orang Khawarij mereka hanya baca Quran ndek neteme imano aning atine. Buktinya apa? Buktinya mereka mengkafirkan kaum muslimin, mereka berani membunuh kaum muslimin. Karena dia nara imannya. Dengan menara imannya dia nara ini nyakitin dengan lain. Dia rani nyakitin. Tapi mereka dengan biasa, dengan gampang dia membunuh kaum muslimin. Kenapa? Ya karena nggak ada iman. Dari dia kenana dia membaca Al-Quran, lagu Quran niki ndek neteme aning atine, ndek ne berbuah menjadi iman. Ya, selain karena dia akidahnya Khawarij dan lain sebagainya, kita juga yang membaca tidak ikhlas saat membacanya, ini yang ngeno. Pas baca Al-Quran bukan karena keikhlasan, baca Al-Quran misalkan karena untuk ujian, misalkan baca Al-Quran karena untuk musabaqah, misalkan itu hanya di lisan dia Quran, dia netema ning hati. Ya, oleh karenanya ibadah-ibadah seperti ini onya-onya kah? Ndak jangkan ibadah hanya di luar dan tidak bisa berbuah menjadi iman. Ya kenana kurang lebih. Ya. Jadi membaca Al-Qur'an tapi tidak melewati lehernya, tenggorokannya, maksudnya itu tidak masuk ke dalam hatinya. Itulah orang-orang Khawarij. Terus ayat singone yaitu surah Al-Maidah ayat 45, wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi, dan kami telah wajibkan atas mereka di dalam kitab tersebut ya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Niki kisos. Ya, niki adalah kisos. Ya, si mati betes mati ya. Kemudian si bakatang matan dengan beune balas ngadu bakatang matan dengan, si bakatang idung dengan balas ngadu bakatang idung dengan. Kisos ini. Ya, lagu sei nerapang ini pemerintah nerapang. Ndak ke itu. No, bakat pemelangku cang ku bakatang dah pemelang dah. Nantang ndak ke itu. Ya, begitu yang ngantok kita laporan tiba pemerintah. Pemerintah kalau menjalankan hukum Islam nanti dia nerapkan. Terapang hukum Islam sinya mati, tersemati alhamdulillah. Dia terapang isi ieu beuyeut tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya itu tugas kita begitu. Ada seperti itu laporan tiba pemerintah. Bareh si nerapangnya adalah pemerintah, bukan kita. Kita paling sebagai penuntut ilmu atau apa, paling hanya bisa menasihati pemerintah untuk menggunakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita langsung yang menerapkan. Luwih dengan beliau bahkan ada beberapa majelis ilmu seperti niki. Muridna bezina sunia ngarajam ya. Ustadz no ngarajam jangan mati anak dengan. Ini enggak boleh seperti niki. Ya harus terahang aning pemerintah, boleh pemerintah hukum dia. Ndek nejalanang si pemerintah hukum niki, bertugas kita cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup taubat. Ya karena yang menerapkan hukum niki, hudud niki, yang menerapkannya adalah pemerintah. Ndek neterapang si pemerintah, beliau tanggung jawab. Ya, bukan tugas kita untuk menerapkannya. Paham ya? Wallahu taala a'lam. Okay. Tadi di rangkaiannya dengan diskusi yang tadi bahwa jangan kau berbuat syirik, nanti dia tidak akan melakukan ibadah lain yang menunjukkan dengan tidak berbuat syirik. Iya. Ya. Terus syirik yang mana dimaksud? Sedangkan yang tadi saya katakan tadi bahwa kita beribadah kepada Allah dirangkai dengan keikhlasan kepada Allah, dengan tidak berbuat syirik kepada Allah dalam ibadah kita. Jadi syirik yang mana yang maksud dengan hadis yang tadi? Syirik mana yang dimaksud? Hadis yang mana? Hadis Mu'az ini? Hadis Mu'az ya. Nanti dia mencukupkan diri
Ya. Tidak berbuat syirik itu. Iya. Sementara dalam halal ibadah kan wajib bagi kita tidak berbuat syirik. Terus syirik yang mana yang maksudnya yang hadis ini? Mungkin maksud antum, ya. Mudah-mudahan Anda bisa pahamin. Jadi dia beribadah kepada Allah. Di saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ikhlas melakukannya. Berarti kan dia sudah enggak syirik. Itu maksud antum kan? Begitu dia beribadah, ikhlas beribadah, berarti kan dia sudah enggak syirik. Ya. Nah, sekarang tadi dibilang jangan kabari mereka, nanti mereka akhirnya tidak beribadah. Padahal kan dia sudah beribadah. Ya, dan dia ikhlas di sana tidak berbuat syirik. Nah, syirik mana yang dimaksud di sini? Begitu. Jadi seperti tadi, orang musyrikin Quraisy dia bersedekah. Kayak tadi Al-Lat. Dia menyedekahkan jajan untuk jemaah haji. Dan dia lakukan sedekah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah merupakan kebiasaan musyrikin Quraisy. Cuman mereka ada peribadatan syirik, yaitu dia beribadah kepada berhala-berhala. Ibadahnya dia kepada Allah, ia ikhlas dia melakukan ibadah itu. Tapi ada lagi ibadah dia yang lain, yaitu dia menyembah, meminta juga kepada patung. Dia menyembelih juga kepada patung itu, atau dia bernazar kepada patung. Nah, ini ibadah dia kepada patung ini adalah syirik. Kesyirikan dia ini membatalkan ibadah ikhlas dia yang tadinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ibadah dia kepada selain Allah ini membatalkan ibadah yang lain. Yang ibadah tadi itu dia lakukan ikhlas, dia bersedekah tadi ikhlas dia bersedekah. Cuman begitu dia beribadah kepada selain Allah, jatuhlah dia ke dalam kesyirikan. Nah, kesyirikan ini membatalkan ibadah-ibadah yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amalu." Seandainya kata engkau berbuat syirik ya Muhammad, maka akan terhapus seluruh amalanmu. Maka akan terhapus pahala salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kita ragukan keikhlasannya? Enggak, salatnya ikhlas luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu ikhlas salatnya, akan terhapus pahalanya kalau dia mengerjakan kesyirikan. Walaupun ikhlas dalam puasa dengan ikhlas yang luar biasa, kalau dia berbuat syirik, terhapus pahala puasa itu, dan demikian seterusnya. Nah, itu yang tadi itu yang diharapkan oleh Nabi SAW merupakan hak Allah. Kalau kita tidak berbuat syirik, tidak beribadah kepada selain Allah, tidak berbuat syirik, maka orang ini akan Nabi tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini zahir hadis ini. Ya, ini zahir daripada hadis ini. Langsung makanya Muaz mengatakan berarti yang penting kita menjauhi kesyirikan, aman sudah. Apakah saya sampaikan kabar gembira ini ya Rasulullah kepada manusia? Nabi kita mengatakan jangan disampaikan. Karena kalau disampaikan, saya khawatir mereka salah paham, akhirnya mereka yattakilu, tidak mau melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ya, kalau sudah tidak melakukan ibadah-ibadah, sedikit ibadah jadinya. Tidak lagi dia menjadi generasi yang mulia. Mudahan tercapai. Wallahu taala a'lam. Nggih, sila ami. Wah, kan ngonek mami lemudi. Sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Nggih. Nggih, menulis. Nggih. Abu Ad, nggih. Nggih. Yang pertama tadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mau menulis sedangkan beliau kan buta huruf.
Apakah ini tidak bertentangan? Di saat mau menulis, apalagi beliau dalam kondisi sakit, bukan hanya buta huruf, beliau juga dalam kondisi sakit. Apalagi di sampingnya ada Umar. Bisa saja dia menyuruh siapa yang bisa menulis untuk menulis apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan karena beliau buta huruf. Di samping itu lagi sakit, sedang sakit. Pasti nggak bisa menulis, tapi menulis mungkin maksudnya yaitu orang di sampingnya disebutkan wasiatnya, kemudian dia yang menulis. Dan tulisan sudah ada dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah ada tulisan. Ya, sudah ada tulisan. Baik, kemudian yang kedua, apakah tidak berkhianat ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dia untuk menyampaikan hadis ini, tapi ternyata Mu'az akhirnya menyampaikannya. Di sini ada larangan menyampaikan ini, tapi secara umum juga ada larangan menyembunyikan ilmu. Ini yang jadi masalah. Ya, adanya dua hal yang kelihatannya kontradiksi. Ya, bertentangan menurut dia. Akhirnya dia timbang maslahat dan mafsadahnya oleh Mu'az sendiri. Dia berijtihad karena ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada juga seolah perintah menyebarkan ilmu. Karena barang siapa menyembunyikannya diancam nanti akan ditutup mulutnya dengan penutup dari neraka. Jadi takut dia Mu'az. Jangan-jangan nanti saya dihukum karena saya dapat hadis ini, dapat saya ilmu. Kalau saya sebarkan, kalau saya sembunyikan, jangan-jangan kena dengan hadis ini. Dilema dia ini. Akhirnya dia berijtihad mencari mana yang terbaik menurut dia. Akhirnya dia pilih untuk menyampaikan hadis ini. Ya, berarti ini kembali kepada ini adalah ijtihadnya Mu'ad. Mudah-mudahan ini ijtihad yang benar sehingga dia mendapatkan dua pahala insyaallah. Wallahu taala a'lam. Silakan. Nggih. Nggih. Terus lekan lain Ustaz garang-garang lagi garang-garang bener. Nah lagu mun senggeger no jangan gurun kan kanggo bahkan tekan Quran. Jadi wallahu a'lam sambil kemarana kan ayat surut waktu Nabi Yusuf. La ilaha illallah. Nabi Yusuf. Muyangan dah terus. Pengajian makin turun dengan termasuk syirik senggeger semri syirik. Nggih. Terus lain penting bedakan nanti Ustaz. La ilaha illallah. Kan muyangan dah. Kan muyangan dah maran Nabi Yusuf ngadu senggeger. La ilaha illallah. Niki adalah tuduhan dusta kepada Nabi Yusuf. Ya, diminta pertanggungjawaban kelak. Jadi Nabi Yusuf memang diberikan dia wajah yang tampan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demen ya kita dengan Nina. Maksudnya dengan Nina demen kita ya. Karena diberi dia wajah yang tampan. Ya. Sehingga dia nulang adu senggeger. Orang memang sudah tertarik sama dia. Karena memang dia wajahnya tampan. Tiba-tiba itu ngenang ke senggeger Nabi Yusuf. La ilaha illallah, sang jahat ini. Ya. Nabi Yusuf diulang ngadu senggeger selaku dengan wah miliang ya. Ita nengke ngadu senggeger ya belum tentu ada yang mewang itu. Ada yang ditegagah. Ya kecuali mun senggeger Jepang sang ada juang yang motor ngono langsung bereri itu Pak ida. Senggeger Jepang apa senggeger Jepang ya motor ini lah. Baik. Nah, mun lae guru teu nang dek ngombe-ngombe senggeger. Kan nengke sulun-sulun senggeger para nang teh syirik ini ngombe yang kuna. Dek ni teh ngenang no. Nah bintang ngenang no. Innar ruqa sesungguhnya jampi-jampi. Wattiwalata innar ruqa wattamaim dan bebadong-bebadong. Wattiwalah senggeger syirkun syirik itu. Saya ngenang no. Nah bintang ngenang no. Sallallahu alaihi wasallam. Gah mbe lebih tepati dengan tawa teke atau nabi ente sallallahu alaihi wasallam tepati
Nabi tetepati dengan toa tapi ngane yang kat bekah berhusnuzon sang den wah dengar ya hadis ini rueunya sih dengan toa teh betendengang yang ampunan mudahan tampuni insyaallah subhanahu wa taala. Ya sang den wah dengar ya na hadis ini. Nah nengke itu dengar teh hadis ini beuteus saut senggeger noh. Senggeger bebadong apa baduina bebadong lieu ke gelang rumpi ya peke sapu besang saut. Kan teh saut dia syirik ongkak Nabi tina sallallahu alaihi wasallam. Jadi nengke Nabi teu bada ite ino syirik bekah tesaut lah ya. Ya, kita buang dia karena niki bisa merusak ibadah kita. Marangone Allah tusyriku bihi syai'an, ndak syirikan Allah sesedikit mungkin ndak syirikan. Termasuk ngadu. Nah piarana ngone senggeger, termasuk ngadu bebadong, termasuk Nabi Malik ngone jampi-jampi. Quran pihaknya jadi senggeger la ilaha illallah. Kan hina jadi Quran no. Hah? Untuk Nabi Quran diturunkan. Dzalikal kitabu la raiba fi huda, petunjuk ini akhirnya kena leka tenu. Leka menuju surga. Ndek ka kudu meta dengan nina. Masa Quran kudu meta dengan nina la ilaha illallah. Hina jadi Quran apa ya? Pira lalu ke dengan nina, dengan oke. Oh, masa Quran tuh gaduh la ilaha illallah. Ya, jadi Quran ini petunjuk menuju ke surga, bukan untuk senggeger dan sebagainya. Itu meta dengan nina dah, jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesyirikan hanya untuk mendapat perempuan. La ilaha illallah. Sehingga dengan nina paling pira tahun pengingasna. Setahun 2 tahun selesai. Hanya untuk itu terus kita berbuat syirik, waliyadzubillah. Terus kelanjutan Ya, Allah taala alam. kita ngajar kita bareng-bareng kita salah guru kita bareng murid kita. Bahwa mun doah tahu ya salah, mun doah tahu ya salah, tetap ida nurut ya milu ida salah. Begitu tahu dia salah bekah bilin ya, apalagi mun dek bawi si ida nasihatin ya. Lah maaf Pak Tuan Guru, kan niki hadis Nabi teh niki. Bala itu ngadu bebadong, kan ide kan jual bebadong, kan bertentangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kenca ucapan deh. Nah, mun mampu marak niki bagus. Lagu mun dia mampu marak niki bekah tinggalang lah ya. Ya, tinggalang ya untuk keselamatan akidah kita. Jadi mun tuah tahu ya salah, tetap kita nurut ya, maka kita niki milu salah. Nah, mun segeger marak bahasa diri disitu. Baju. Nggih. Nah, senggeger. Mun teh juang honde, juang kepeng senggeger kanggo kino nah ya. Ini ya bahasan teh senggeger dari segi bahasa nah ya. Itu gaduh mia ya geger. Nah, juang honde kan geger ya. Juang kepeng nih 10 juta, itu kan geger dengan nina no. Yang pun taranin senggeger simia ya geger. Lagu senggeger dari segi istilah kan yang biasa mengandung kesyirikan, bahkan kekufuran. Ngadu Quran ya besenggeger, pakai bacana misalkan senggeger Nabi Sulaiman ngana. Nabi ya senggeger lupa yang la ilaha illallah. Pok intinya bahwasanya memang Quran bacana, aku lupa yang ayatnya. Bareh terus barisnya rubahna. Moh, subul senggeger lainnya. Bahaya ini. Ya. Arak bacana bar lagu bareh arak di akhir ayat rubahna barisna. Harusnya baris atas, pihaknya dhammah isi ieu. Ngerubah baris Al-Qur'an ngombe hukumna kufur niki, nya itu sugul dengan Islam. No, ngenuang kuna syaitan. Siap ia tema ning awak lak nina ino menggoda si nina ino sehingga milih lak nina ino tipa ita dengan syarat kita membaca ayat yang menjadikan kita keluar dari Islam. Setan ya itu ini semua permainan syaitan. Yang kelep misalkan karena yang kelep ya mudah bagi dia masuk kena kelepang si jin no, mudah bagi dia. Apa maunya ya itu sugul itu payu dengan Islam.
Kamu tak pahamin dengan ini aja la ilaha hina rasanta akhirnya meta senggeger, meta ilmu seher hanya dengan mempermainkan Al-Qur'an. Wallahu taala a'lam. Mungkin di belakang dari tadi dia. Terakhir sudah ini. Terakhir, masya Allah. Sila. Kesirikan itu larangan pertama dalam Islam. Nggih. Maka mentauhidkan Allah Ta'ala itu kewajiban. Perintah pertama, nggih betul. Artinya dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah. Terus ibadah ini terkait dengan ibadah ini kan tidak lepas dari rasa takut, rasa cinta. Nggih. Masya Allah. Nggih, mudahan nanti kita bisa menyindir dia. Ini perlu pembahasannya tentang arkanul ibadah, rukun-rukun ibadah yang 3 tadi. Dalam semua ibadah kita harus ada cinta, rasa cinta kepada Allah. Kemudian rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian rasa takut. Nasi telu niki al khauf nggih. Yang 3 niki dialah rukun segala ibadah tersebut. Ya, dan niki bega perlu penjelasannya. Dan niki yang 3 niki adalah amalan hati. Di mana dialah ini menjadi ruh seluruh ibadah. Kita beribadah kepada Allah ya karena kita cinta kepada Allah, mengharapkan kebaikan dari Allah dan takut akan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Selaku ibadah pasti arak niki. Sebagian orang dia beribadah hanya dengan rasa cinta. Dia ulah berharap dan takutang. Bahkan dia mengatakan munta melet teme surga syirik kino mana. Munta takut tipa neraka syirik kino mana. Dia hanya beribadah dengan cinta saja. Inilah dia ibadahnya tasawuf mana dengan tasawuf itu. Hanya dengan cinta. Arak ia beribadah hanya dengan rasa raja. Ya, hanya sekedar berharap saja, tidak ada cinta, tidak ada takut. Inilah ibadahnya orang-orang Murji'ah. Arak kemudian beribadah hanya dengan rasa takut saja. Ya, bahkan dosa-dosa dianggap sebagai kekufuran, sehingga dosa dianggap keluar dari Islam. Inilah dia akidahnya orang-orang Khawarij. Ya, dan ini penjelasannya lumayan panjang. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah dia beribadah dengan cinta plus dengan harap plus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlu penjelasan ini. Jatuh kepada syirik juga ada syirik cinta, ada syirik berharap, ada syirik takut juga nanti larinya. Ya, wallahu taala a'lam. Biar wah lebih jam balu niki. Ya, nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita sambung dia. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.